Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Ayomi Ramadhani. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta tahun angkatan 2020. Pada kali ini, saya akan menampilkan sebuah video berupa public speaking yang bertemakan tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelima Teknik Presentasi Digital Universitas Amikom Yogyakarta. Langsung saja kita mulai ke videonya. Halo teman-teman, sebelum kita memulai masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dharma Ayomi Ramadhani. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta tahun angkatan 2020. Teman-teman udah pada tahu kan hari ini kita akan membahas apa? Yap, benar sekali. Hari ini kita akan membahas tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Tapi teman-teman tahu nggak manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari? Tujuan dari mempelajari komunikasi verbal dan nonverbal adalah untuk kita bisa menggunakan komunikasi ini lebih baik lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materinya. Tapi sebelum masuk ke komunikasi verbal dan nonverbal, kita harus mengetahui dulu apa itu komunikasi. Siapa yang tahu di sini apa itu komunikasi? Oke, di sini saya akan jelaskan. Komunikasi adalah proses pertukaran suatu informasi antar individu atau kelompok dengan adanya makna atau tujuan yang ingin disampaikan kepada pihak tersebut. Pesan atau informasi yang ingin disampaikan itu dapat berupa komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, definisi dari komunikasi verbal adalah komunikasi yang mengacu pada penggunaan bahasa baik itu lisan maupun tertulis. Oke, komunikasi verbal itu bisa berupa kata-kata yang diucapkan langsung atau kita berbicara seperti saat ini, bisa juga dilakukan secara face to face, tatap muka, atau juga bisa dengan perantara media. Contohnya, berinteraksi dengan menggunakan sosial media dan atau telepon genggam. Sedangkan, komunikasi verbal yang melalui tulisan itu bisa dilakukan menggunakan media seperti surat, postcard, chatting di media sosial, dan sebagainya. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari kita biasa melakukan komunikasi verbal. Contohnya saat kita berbicara dengan teman atau kita berbicara dengan orang tua kita. Dan juga bisa saat kita melakukan chatting lewat sosial media maupun menulis caption dalam Instagram atau hal yang lainnya. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke definisi komunikasi nonverbal. Jadi definisi komunikasi nonverbal itu sendiri adalah transfer informasi melalui penggunaan bahasa tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, hingga gerakan tubuh. Penggunaan komunikasi nonverbal juga tidak kalah penting dengan penggunaan komunikasi verbal. Karena dengan penggunaan komunikasi nonverbal, itu bisa membantu kita untuk lebih mengetahui seperti apa perasaan orang yang kita ajak bicara. Komunikasi nonverbal lebih sering terjadi dalam komunikasi secara langsung atau face to face. Contohnya adalah saat kita berbicara dengan teman kita. Mungkin saat kita berbicara, teman kita mengalihkan pandangan mereka berkali-kali dari mata kita. Itu tandanya mereka sedang bosan. Nah, tanda-tanda seperti itulah yang dapat kita sebut sebagai komunikasi nonverbal, yaitu gestur atau gerak-gerik tubuh yang menandakan komunikasi nonverbal. Itulah sebabnya dalam komunikasi media digital, komunikasi nonverbal seringkali tidak dapat dilakukan atau tidak mungkin dilakukan ya. Contohnya saat kita sedang chatting, kita tidak mungkin bisa melihat ekspresi wajah lawan bicara kita atau mendengar intonasi suaranya. Karena keterbatasan komunikasi nonverbal, hal ini tuh sering menimbulkan kesalahpahaman. Contohnya nih ya, ada yang saat chatting menggunakan emoji yang tidak sesuai.
Misalnya mau pencet emoji yang smile tapi kepencetnya yang marah, kayak gitu kan terkadang bisa menimbulkan kesalahpahaman antar kedua belah pihak kan teman-teman. Nah, kita sudah sampai pada akhir video, yaitu konklusi. Jadi teman-teman, pada hakikatnya komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal itu saling terkait dan saling melengkapi ya. Dalam komunikasi langsung, kita terus-menerus mengirimkan pesan pada lawan bicara kita. Komunikasi nonverbal sering terjadi otomatis tanpa kita kontrol. Ketika kita sedang marah atau senang, kita cenderung berbicara dengan lebih keras dan cepat. Hal ini terjadi karena kita mengalami perubahan emosi. Komunikasi nonverbal juga melengkapi komunikasi verbal kita. Ketika kita mengatakan satu hal, jika gerak-gerik tubuh kita tidak mendukung, maka tidak akan ada yang percaya. Sehingga komunikasi nonverbal itu melengkapi komunikasi verbal. Oke, gimana teman-teman? Sekarang lebih paham kan tentang komunikasi verbal dan nonverbal? Dan teman-teman bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari teman-teman, sehingga tidak ada kesalahpahaman lagi di antara teman-teman dan pihak yang diajak bicara oleh teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman kalian sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video tadi adalah contoh dari public speaking yang bertemakan tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Sekian video kali ini. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.